Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di desa pesisir ini, dalam rangka untuk sosialisasi program Birulah dan Jamban Keluarga. Dan untuk yang kedua, kami persilahkan kepada Tipikor Satreskrim Polres Situbondo, Bapak Heri Purwanto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Bupati serta Ibu Wakil Bupati, Bapak dari Kejaksaan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasih Intel, Bapak-bapak semuanya, pejabat di lingkungan Pemkab Situbondo yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, seluruh undangan peserta sosialisasi yang hadir saat ini. Tadi sudah secara teknis sudah disampaikan oleh Bapak dari Pak Kasih Intel kaitannya sama perbuatan-perbuatan apa yang bisa atau perbuatan dalam tindak pidana korupsi. Di sini kami hanya sedikit menambahi dan memberikan penekanan kepada teman-teman khususnya dari KSM untuk secara teknis kaitan pelaksanaan maupun pelaksanaan dalam kegiatan ini mungkin nanti lebih teknis dari teman-teman PU, Dinas PU yang akan menjelaskan. Di sini kami hanya sedikit memberikan penekanan kaitannya sama beberapa perbuatan yang bisa atau berpotensi masuk ke ranah pidana, khususnya pidana korupsi. Sebagaimana disampaikan dari Pak Kasih Intel tadi, salah satunya adanya monopoli. Dalam kegiatan ini mungkin kalau boleh saya sampaikan, saya katakan bahwa monopoli ini rawan atau resiko tertinggi ada di KSM, karena dalam hal ini bantuan masuk ke rekening KSM. Memang kalau kita bicara masalah nominal untuk per rumah atau per kakak itu memang kalau kita lihat kecil, cuma 15 juta, Jamban 2,5. Tapi kita nggak bisa melihat cuma dari sisi besar kecilnya di situ. Disampaikan tadi bahwa satu kelompok, satu KSM bisa menerima bantuan atau membawai dari beberapa kakak. Bisa sampai ada yang informasi yang kami dapat tadi, ada yang satu kelompok itu sampai 50 kakak. Artinya apa? Kalau kita globalkan, nominal yang awalnya kecil 15 juta itu akan jadi besar. Kalau sudah jadi besar, nah disitulah mulai akan muncul niat-niat untuk berbuat sesuatu yang kurang enak, atau dalam hal ini karena di situ kita melihat adanya keuangan atau nominal yang besar, dikhawatirkan muncul niatan untuk memperkaya diri sendiri, yang dalam hal ini kalau sudah terjadi seperti itu merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi. Pertanyaannya, apakah KSM itu bisa dipidanakan atau
terjerat dalam unsur tindak pidana korupsi. KSM bukan pegawai negeri, KSM bukan PNS. Di sini kami tekankan kaitannya sama program ini ada dua unsur pasal atau dua pasal yang bisa kita kenakan di saat terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan, pasal 2 maupun pasal 3. Khusus pegawai negeri atau penyelenggara negara memang dikhususkan di pasal 2 dan pasal 3 juga bisa, tapi bagi KSM atau bukan penyelenggara negara tetap bisa dikenakan di dalam pasal 3, karena di dalam pasal 3 bunyinya setiap orang, bukan penyelenggara negara. Artinya apa? Bagi teman-teman KSM, kami ditepesan agar berhati-hati. Mungkin teman-teman KSM di sini sudah istilahnya sudah benar-benar melakukan kegiatan ini sesuai dengan SOP, sesuai dengan juknis yang ada. Tapi hati-hati kaitannya sama pihak ketiga. Yang dipicu oleh apa? Yang tadi saya sampaikan di depan itu kaitannya sama nominal. Karena kalau ditumpuk mungkin dia masuk di rekeningnya KSM itu akan jadi besar. Baik itu yang mohon maaf dari desa, kaitannya sama desa mungkin, dan ini itu kami mohon, kami titip pesan kepada KSM melaksanakan sesuai juklak dan juknis yang ada terkait adanya permintaan dari pihak ketiga, entah itu dari swasta, entah itu dari APH bahkan mungkin, itu jangan dituruti. Kalau Bapak takut ataupun tidak berani untuk menyampaikan keberatan, bisa disampaikan dalam hal ini kalau kami di kepolisian, di situ ada Polsek, ada Pak Kapolsek, ataupun ke Pak Dan Ramil juga nggak masalah, atau ke dinas terkait adanya hal-hal yang mungkin akan mengganggu rekan-rekan KSM untuk bekerja. Di sini kami tekankan kepada teman-teman KSM untuk terhindar ke sana. Yang penting jenengan tahu juklak dan juknisnya, laksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Jangan sampai ada apalagi fiktif, pengurangan volume jangan, karena hal-hal di sini nanti yang akan membuat Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam KSM akan menjadi pusing. Laksanakan dulu sesuai apa yang ada di sana. Jangan ya bahasa kasarnya itu ngakali. Seperti disampaikan Pak Kasih Intel tadi, tanpa harus menunggu laporan kami tetap bisa turun. Kami di kepolisian, di Bapak Ibu sekalian KSM di lapangan, yang mengawasi bukan cuma kami APH, teman-teman lembaga, teman-teman LSM, teman-teman wartawan. Kalau kami di kepolisian, di masing-masing desa ada Babin Kamtibmas, teman-teman di Koramil ada Babinsa, yang juga akan ikut berpartisipasi mengawasi untuk mensukseskan kegiatan ini. Jadi kami mohon jangan sampai ada perbuatan atau tindakan yang dapat mengarah ke ranah pidana korupsi. Kami di sini APH juga tidak kesenangan juga ada pengaduan, ada pemeriksaan. Semakin baik teman-teman melaksanakan kegiatan, semakin meminimalisir kami untuk atau menerima pengaduan, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan sukses sebagaimana yang diharapkan.
dan teman-teman KSM juga tidak was-was, tidak khawatir. Laksanakan sudah sesuai juklak dan juknis yang ada. Terkait ada beberapa hal kesulitan di lapangan, yang jelas mungkin di kegiatan ini mungkin ada pendamping. Ini kan sampaikan kendala dan kesulitan yang ada di lapangan. Jangan ngambil tindakan sendiri yang mungkin akan dapat berpotensi adanya perbuatan melawan hukum maupun berpotensi akan menimbulkan adanya kerugian keuangan negara. Jangan malu untuk bertanya di saat ada kesulitan, karena di lapangan belum tentu sesuai yang direncanakan itu akan terlaksana sesuai yang ada di juklak maupun juknis. Mungkin ada kendala-kendala di lapangan, jangan malu untuk bertanya, karena hal-hal seperti itu akan mencegah Bapak Ibu sekalian terkena ataupun terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Kami titip pesan kepada teman-teman KSM, mari kita bekerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan juklak maupun juknis yang ada demi suksesnya program dari pemerintah daerah ini. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada narasumber yang kedua dari Polres Situbondo, Bapak Heri Purwanto. Baik, hadirin undangan yang kami hormati, sebelum kita mengikuti bersama sambutan dan arahan Bupati Situbondo, terlebih dahulu marilah kita ikuti penyerahan-penyerahan. Yang pertama ialah penyerahan Birula sebanyak 942 unit yang pada hari ini diserahkan secara simbolis sebanyak 2 orang, dan juga penyerahan program sanitasi jamban keluarga sebanyak 660 unit yang pada hari ini juga diserahkan secara simbolis sebanyak 2 orang. Untuk itu, mohon berkenan kepada para penerima, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Penyerahan pertama ialah program Birula kepada Bu Sahrunia. Dan yang kedua, program Birula kepada Toto Gatot Subroto. Selanjutnya yang menyerahkan ialah Wakil Bupati Situbondo, pembangunan jamban keluarga yang pertama kepada Ibu Rapi. Bapak Rapi. Dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Bupati Situbondo. Kepada yang terhormat Bung Karna, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Situbondo, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hadir saat ini, Pak Kajari yang diwakili oleh Pak Laufik kasih intel, Pak Kapolres atau yang mewakili Satreskrim Pak Heri,
yang saya cintai, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Situbondo, Kepala Dinas PU yang diwakili oleh Sekretaris, para kabid, yang saya hormati staf ahli, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, yang saya hormati para camat di 13 kecamatan yang hadir, 14 kecamatan yang hadir, Ketua MWCNU Besuki Tanfidiah, sekaligus Ketua MUI Besuki, para kades yang menjadi sasaran. Ada berapa kades? 74 yang hadir, yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Para KSM yang juga yang hadir, yang saya banggakan, serta seluruh hadirin undangan yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di desa pesisir ini, dalam rangka untuk sosialisasi program Birullah dan Jamban Keluarga Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2022. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Yang pertama, saya mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Saya tidak membayangkan kalau saya terlambatnya begitu lama. Kemudian yang kedua, kenapa saya berikan kepada pemateri lebih awal? Karena saya menganggap materi yang akan disampaikan baik dari Kejaksaan Negeri maupun dari Kepolisian Resort Situbondo itu sangat penting untuk pengetahuan kita semua, bagi para kades KSM yang ada di lapangan untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah program Birullah di Kabupaten Situbondo tahun ini hampir 1000 rumah. Kita berharap setiap tahun semakin banyak, karena ada tuntutan bahwa tahun 2024 kemiskinan ekstrim itu harus sudah selesai. Jamban keluarga yang ada di Dinas PU saja 660, belum yang ada di Dinas Kesehatan juga ada jamban keluarga. Semuanya ini adalah upaya pemerintah bagaimana masyarakat kita bisa hidup sehat. Jadi rumahnya kemudian rumah yang sehat, jamban keluarganya jamban yang sehat, tidak lagi buang air besar sembarangan. Karena ini yang memicu masyarakat kita menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini menjadi penting. Saya berharap kepada Dinas PU agar kegiatan setelah sosialisasi ini selesai dan nanti dimantapkan oleh Dinas PU kepada seluruh KSM yang ada,
segera dilakukan. Minggu depan pertengahan ada porprov. Hotel sudah habis, homestay habis, sewa persewaan kos-kosan habis, sampai cari rumah kosong itu kok bagus. Ini saya pantau karena menurut saya ini penting. Kenapa? Karena yang begini ini yang akan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Ketika pendapatan asli daerah itu meningkat, maka daya dongkrak pembangunan kita itu akan semakin besar. Berbagai program yang akan meluncur ke desa juga akan semakin besar. Kalau pajak retribusi semakin besar, maka ADD juga ikut semakin besar. Nah, oleh karena itu kedatangan orang ke Kabupaten Situbondo itu menjadi penting. Makanya saya akan memperbanyak berbagai event agar dengan event-event yang akan kita laksanakan ini akan banyak orang berkunjung ke Situbondo. Ketika banyak orang berkunjung ke Situbondo, harapannya apa? Investasi akan datang. Begitu investasi akan datang, lapangan kerja baru akan terbuka. Begitu lapangan kerja baru terbuka, pengangguran semakin menurun. Ketika pengangguran semakin menurun, maka masyarakat akan meningkat kesejahteraan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang ada, sehingga tidak satu pun yang tersandung oleh hukum. Oleh karena itu saya berharap semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih kehadirannya. Mohon maaf atas segala keterlambatan saya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.